Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk selalu senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua selalu senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu atau belajar, terutama belajar Al-Quran hadis. Dan mudah-mudahan dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi pandemi ini di bumi ini cepat berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk selalu senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua selalu senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu atau belajar, terutama belajar Al-Quran hadis. Dan mudah-mudahan dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi pandemi ini di bumi ini cepat berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Pak Yogo mengingatkan kepada anak-anak semuanya, saksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena dengan menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, anak-anak memahami dan mengerti materi Al-Quran hadis yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar hadis tentang zakat. Langsung saja, lafaz hadis tentang zakat. Pak Yogo akan bacakan lafaz hadis tentang zakat. Anak-anak menyimak tampilan ini dan ikuti bacaan yang Pak Yogo lafalkan hadis tentang zakat di rumah kalian masing-masing. Pak Yogo akan mengawali membaca atau melafalkan hadis ini dengan membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yamani fadzakarul haditha wa fihi innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Muttafaqun alaihi. Itu adalah lafaz hadis tentang zakat. Selanjutnya terjemahan hadis tentang zakat. Pak Yogo akan bacakan terjemahannya
dan anak-anak semuanya membaca terjemahan hadis tentang zakat di rumah kalian masing-masing. Ayo bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini tulisannya RA. Maksud RA ini adalah singkatan dari radhiyallahu anhu. Lanjutkan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke kota Yaman, beliau berpesan kepadanya. Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz, yang mana pesan itu berisi pesan Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz, yaitu sesungguhnya Allah mewajibkan zakat dari harta-harta mereka yang diambil dari golongan kaya dan disalurkan kepada golongan fakir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang tadi di lafaz hadis itu muttafaqun alaihi. Nah, maksud muttafaqun alaihi itu adalah Bukhari dan Muslim. Atau muttafaqun alaihi maksudnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah terjemahan hadis tentang zakat. Kita lanjutkan atau kita beranjak ke isi pokok kandungan hadis tentang zakat. Hikmah dari berzakat, hikmah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu zakat. Hikmah dari zakat, zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Bahwasanya rukun Islam itu ada 5: membaca 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Nah, itu zakat ada termasuk rukun Islam yang ketiga. Sini akan dibahas hikmah dari berzakat adalah yang pertama, zakat ditujukan untuk penyucian diri. Zakat tujuan untuk mensucikan diri, menyucikan jiwa dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan sombong. Jadi jika kita menunaikan zakat, insya Allah kita jauh dari sifat kikir, pelit, dan sombong. Sombong merasa dianya merasa lebih. Nah, itu jangan sampai kita memiliki sifat kikir atau pelit dan sombong. Bahwasanya kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada apa-apanya. Kita tidak boleh sombong dan kikir, pelit. Bahwasanya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Itu adalah tujuan dari menunaikan zakat, itu mensucikan diri, mensucikan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti kikir dan sombong. Yang kedua, zakat melipat gandakan rezeki. Jangan takut kita menunaikan zakat, kita membayar zakat, jangan takut harta kita habis. Jangan takut kalau misalnya kita menunaikan zakat, uang kita tidak kembali lagi. Akan tetapi Allah janjikan rezeki kita akan dilipat gandakan. Nah, penjelasan ini adalah zakat melipat gandakan rezeki dan rahmat dari Allah. Nah, jika kita menunaikan zakat, kita akan dilipat gandakan rezeki kita dan mendapatkan rahmat, dilipat gandakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menunaikannya, kepada menunaikan zakat dengan ikhlas. Jadi jangan sekedar menunaikan zakat itu hanya menggugurkan kewajiban, akan tetapi zakat itu harus diiringi dengan ikhlas, tulus. Jangan
Jangan sampai diungkit-ungkit apa yang kita keluarkan. Jangan diungkit-ungkit apa yang kita bayarkan. Nah, kalau diungkit-ungkit, diomongkan kepada orang lain bahwasanya kita itu berzakat dengan banyak, Allah tidak akan melipat gandakan rezeki kita, dan Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kita. Maka dari itu penjelasan yang kedua ini, zakat melipat gandakan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang menunaikan zakat dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, zakat dapat menjauhkan kesenjangan sosial antar anggota masyarakat. Maksudnya adalah dengan zakat kita akan membantu menolong orang-orang yang membutuhkan. Dengan zakat kita insya Allah akan membantu menolong orang-orang fakir dan miskin yang belum tentu seperti kita tiap harinya makan. Orang fakir miskin kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Kemudian belum tentu orang fakir miskin itu memiliki apa yang kita miliki, seperti baju yang layak, tempat yang layak, dan sebagainya. Nah, itu ada maksud dari zakat dapat menjauhkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu adalah apa? Kesenjangan sosial itu adalah tingkatan-tingkatan, misalkan ada orang kaya, orang miskin, orang yang mampu, orang tidak mampu, antar anggota masyarakat. Tuh penjelasan yang ketiga. Yang keempat, zakat dapat mewujudkan tali kasih sayang antar sesama manusia. Jelas, dengan kita menunaikan zakat, kita akan membantu orang yang membutuhkan. Dengan zakat, kita akan membantu memutuskan rantai kemiskinan. Maka dari itu, ini penjelasan zakat dapat mewujudkan tali kasih sayang. Dengan kita berzakat, kita akan menebarkan kasih sayang kita antar sesama manusia, yang mana kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Kita tidak hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Yang kelima, zakat dapat menanamkan rasa cinta kepada harta dalam diri manusia, sehingga manusia tidak dapat menjadi budak harta. Maksudnya apa? Nah, manusia tidak dapat menjadi budak harta. Jadi manusia tidak buta dengan harta yang dia miliki, sehingga dia sombong. Dia lupa bahwasanya dia mengumpulkan hartanya itu, apabila dia mengumpulkan harta itu dengan tujuannya tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan baik. Maka dari itu, zakat dapat menanamkan rasa cinta kepada harta dalam diri manusia. Jadi cinta kepada harta kita itu adalah menyisihkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, menyisihkan harta kita kepada fakir dan miskin. Itu adalah wujud cinta kita kepada harta kita. Yang sampai cinta kepada harta kita, ditimbun hartanya, dikumpulkan hartanya, akan tetapi tidak ditunaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak disisihkan harta kita kepada orang fakir miskin. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu adalah hikmah dari menunaikan zakat. Beranjak ke ayat Al-Quran yang menjelaskan kewajiban zakat. Yang pertama itu Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Yang kedua adalah Quran surah At-Taubah ayat 103. Bisa dibuka di Al-Quran anak-anak masing-masing, dibaca terjemahannya. Itu terjemahannya menjelaskan tentang kewajiban zakat. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh dan solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyaksikan
yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai terakhir. Apabila anak-anak yang ingin bertanya materi zakat pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, silahkan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan minta tolong kepada ayah dan bundanya bertanya melalui WhatsApp Japri. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.